Shalom teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya Georgius Christian Gunawan dari lingkungan Santa Faustina Kowalska akan menceritakan kisah Daniel di Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahannya pada usia 62 tahun. Dan berkenanlah dia untuk mengangkat wakil-wakil raja yang berjumlah 120. Dan mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka ada juga 3 pejabat dan salah satunya adalah Daniel. Namun Daniel melebihi mereka karena dia mempunyai roh yang sangat besar dan tinggi. Dan raja sangat menyayanginya dan bermaksud untuk menempatkan dia di atas semua kerajaan. Lalu para pejabat selain Daniel itu iri kepada Daniel dan mereka pun mencari alasan dakwaan untuk mencelakai Daniel. Dan mereka pun berkata, kita tidak akan mendapatkan alasan dakwaan kepada Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya. Lalu mereka pun bergegas pergi ke raja dan berkata, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Kami para penguasa, wakil-wakil raja dan pejabat dan bupati sepakat untuk membuat larangan, yaitu barang siapa yang dalam 30 hari meminta permohonan kepada dewa atau raja lain selain raja, ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Lalu raja pun memutuskan untuk membuat peraturan larangan itu. Dalam hukum orang Media dan Persia, raja yang sudah membuat aturan tidak dapat untuk diubah lagi. Lalu mereka pun pergi ke rumah Daniel. Di kamar Daniel di atas terdapat sebuah tingkap-tingkap kecil yang menghadap ke Yerusalem. Disitulah dia berlutut berdoa dan memuji Allahnya setiap hari. Lalu para pejabat itu mendapati Daniel dan membawa mereka ke kerajaan. Lalu para pejabat itu berkata, "Ya Raja, bukankah engkau telah membuat peraturan di mana dalam 30 hari orang-orang di seluruh kerajaan tidak boleh berdoa ataupun memohon kepada raja lain dan dewa lain selain raja?" Dan Daniel orang Yehuda ini mengindahkan Daniel ini orang buangan Yehuda mengindahkan larangan dari raja. Dan raja pun sedih mendengar itu. Dan Daniel pun dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu sebelum ditutup batu dari segel gua itu, raja berkata, "Daniel, hamba Allah, semoga Allahmu yang kau sembah itu setiap hari menolong engkau dari mulut-mulut singa itu." Lalu ditutuplah batu itu, dan besok paginya raja bergegas masuk ke gua singa itu dan berkata, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah itu dapat menyelamatkan engkau dari mulut singa itu?" Lalu Daniel berkata kepada raja, "Ya Raja, kekalah hidupmu." Raja Darius pun bersukacita dan dia pun memerintahkan untuk memasukkan pejabat lain yang memfitnah Daniel itu beserta anak dan istrinya. Dan sebelum mereka sampai di dasar gua, singa-singa itu pun telah meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Selama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong.
dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel pun mempunyai kedudukan yang tinggi di zaman Raja Darius sampai Raja Kores. Jadi teman-teman semua, mulai saat ini kita tidak usah takut lagi terhadap segala apapun, karena Tuhan pasti menyelamatkan kita dalam situasi apapun, asalkan kita beriman teguh kepadanya.